Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Solehudin dengan NPM 1721020102. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang metodologi hukum Islam. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih itu dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan khitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ada ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ada nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi itu dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah tahrim, karohah tanzih, nab, dan ibadah. Lalu menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu berdasar pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang, mani. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fiqh mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal merupakan mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Sedangkan ijtihad ini sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, yaitu yang artinya sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad ini artinya kesulitan dan kesungguhan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, at-taqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad adalah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab
Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut para ulama, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad itu tadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah penggerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian daripada materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyebutan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.